Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video kali ini kami akan membahas gaji dan tunjangan P3K. Jadi banyak sekali teman-teman yang menanyakan seputar gaji dan tunjangan P3K. Dan saya rasa itu wajar teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman ketika teman-teman menerima SK dan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas teman-teman ini sudah terbit, maka teman-teman sudah wajib mendapatkan gaji dan tunjangan P3K. Dan semoga dengan adanya gaji dan tunjangan P3K ini dapat meningkatkan kesejahteraan teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan bahas perihal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan P3K. Aturan penggajian P3K teman-teman, sebenarnya ada dua aturan yang kita gunakan sampai sekarang ini. Yang pertama itu dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, setelah itu dijabarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202-PMK.05-2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K. Jadi teman-teman, kedua aturan ini yang kita gunakan sampai sekarang ini, dan inilah panduan teman-teman yang bekerja di Pemda maupun di pemerintah pusat dalam hal penggajian P3K. Kemudian komponen gaji dan tunjangan P3K. Berapa sih nanti jumlah gaji yang akan teman-teman terima nantinya dan apa-apa saja tunjangannya. Nah, yang pertama, nanti teman-teman akan menerima gaji pokok. Jadi ini wajib teman-teman terima tiap bulannya. Nah, jika teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman sudah memiliki istri atau teman-teman sudah memiliki suami, maka nanti teman-teman akan mendapatkan tunjangan istri atau suami. Besarnya itu 10% dari gaji pokok. Saya ulangi sekali lagi, 10% dari gaji pokok. Kemudian, jika teman-teman sudah mempunyai anak, maka nanti teman-teman juga akan mendapatkan tunjangan anak. Besarnya itu masing-masing 2% dari gaji pokok dan paling banyak 2 anak. Jadi nanti anak yang akan mendapatkan tunjangan, anak pertama dan anak kedua. Sedangkan anak ketiga, keempat, dan seterusnya itu tidak akan mendapatkan tunjangan. Selain gaji pokok, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan berikutnya akan teman-teman terima adalah tunjangan beras atau tunjangan pangan. Nah, ini jumlahnya ini 10 kg teman-teman per bulan. Dan jika teman-teman sudah berkeluarga, sudah memiliki istri atau suami, sudah punya anak, maka nanti ini akan bertambah teman-teman. Jadi mungkin nanti akan ada 30 kg jika teman-teman sudah berkeluarga. Namun untuk tunjangan beras dan tunjangan pangan ini teman-teman tidak dibayarkan dalam bentuk beras, tetapi nanti akan diuangkan dan masuk nanti ke dalam gaji per bulan. Kemudian yang kelima, teman-teman juga nanti akan menerima tunjangan struktural atau fungsional. Nah, karena kita adalah seorang guru, teman-teman, maka kita merupakan jabatan fungsional. Jadi nanti teman-teman juga akan menerima tunjangan fungsional. Nanti saya akan jabarkan berapa jumlahnya, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tunjangan jaminan kompensasi kerja atau JKK dan jaminan kompensasi masyarakat, kesehatan masyarakat, sorry. Kemudian yang ke 7 teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan tunjangan khusus Provinsi Papua. Jadi ini nanti ada tunjangan teman-teman, ini dikhususkan bagi teman-teman yang mengajar di Provinsi Papua. Dan yang ke-8, nanti ada tunjangan daerah terpencil. Jadi jika teman-teman mengajar di daerah 3T, maka teman-teman juga nanti akan mendapatkan tunjangan daerah terpencil. Kemudian tunjangan sertifikasi ini untuk guru jika teman-teman sudah ikut PPG dan lulus dan teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik dan status di Infogetika itu valid, maka juga teman-teman nanti akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Besarnya itu 1 kali gaji pokok dan dibayarkan per triwulan. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga nanti akan mendapatkan tunjangan kinerja daerah atau TPP.
Jadi ini masing-masing daerah tentu berbeda TPP-nya teman-teman. Karena untuk TPP ini didasarkan kepada APBD masing-masing daerah. Jadi setiap mungkin teman-teman yang ngajar di Jawa Barat atau di Jawa Timur berbeda TPP nanti akan terima di teman-teman yang mengajar di Sulawesi atau di Kalimantan. Jadi inilah komponen gaji dan tunjangan yang akan teman-teman terima nantinya. Oke, baik teman-teman, mari kita hitung berapa sih jumlahnya teman-teman. Nah, selain nanti teman-teman akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang tadi, maka nanti setelah itu teman-teman akan mendapatkan potongan. Jadi gaji itu dipotong berdasarkan PPh pasal 21 pajak penghasilan. Kemudian nanti dipotong iuran jaminan kesehatan BPJS, kemudian iuran jaminan hari tua, dan sewa rumah dinas. Jadi setelah teman-teman terima nantinya, maka akan dipotong dan inilah potongannya. Oke, dan setelah itu teman-teman, kapan gaji ini akan dibayarkan? Nah, gaji P3K akan dibayarkan setelah perjanjian kerja ini ditandatangani. Kemudian setelah surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan. Atau SK teman-temannya, surat keputusannya SK. Dan setelah P3K melaksanakan tugas yang diterbitkan dengan SPMT. Jadi soalnya kembali, jadi gaji ini akan dibayarkan setelah perjanjian kerja ditandatangani, setelah teman-teman menerima SK, dan setelah SPMT teman-teman terbit nantinya. Oke, baik teman-teman, gaji pokok. Yang pertama saya akan menghitung gaji pokok. Dan menurut permen dari yang tadi teman-teman, nah ini nanti teman-teman gaji pokok akan teman-teman terima nantinya. Maka saya akan jelaskan karena jika teman-teman sarjana, maka teman-teman nanti akan berada di sini. Ini di golongan 9, ini untuk S1. Nah, ini untuk 5, golongan 5, 6, 7, 8 teman-teman. Ini untuk tamatan SMA, golongan 8. Ini untuk SMP. Sorry teman-teman, ini untuk D3. Ini untuk D2. Ini untuk D1. Dan ini untuk SMA. Jadi golongan P3K teman-teman berbeda dengan golongan PNS. Jadi mulai dari golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan ke-17 teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang saat ini berijazah S1, maka teman-teman berada di golongan 9. Sedangkan jika teman-teman memiliki ijazah S2, maka teman-teman berada di golongan 10. Oke. Nanti teman-teman akan berada di sini aja ya, karena yang paling banyak itu S1. Nah, nanti berapa sih nanti teman-teman gaji yang akan terima? Jadi gaji pokok yang akan teman-teman terima nantinya adalah 2.966.500. Jadi ini ya teman-teman, ini saya simpangkan di sini. 2.966.500. Dan inilah yang akan teman-teman nantinya terima. Ini baru gaji pokok. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya, Pak? Baik, teman-teman, saya akan jelaskan dulu di sini. Nah, cara menghitung gaji, yang pertama adalah gaji pokok. Nah, karena teman-teman sekarang statusnya sebagai seorang S1 sarjana, dan masa kerja teman-teman ini masih terhitung 0 bulan, maka teman-teman akan mendapatkan gaji pokok 2.966.500. Nah, setelah itu jika teman-teman sudah berkeluarga, maka teman-teman akan mendapatkan 10% dari gaji pokok ini. Nah, 10% dari gaji pokok ini adalah 296.650. Nah, jika teman-teman sudah punya anak, jadi misalnya satu anak, maka juga teman-teman akan mendapatkan 2% dari gaji pokok ini. Nah, 2% dari gaji pokok 296.500 adalah 59.330. Setelah itu teman-teman nanti akan mendapatkan tunjangan beras. Nah, karena teman-teman punya istri atau punya suami dan punya anak, maka nanti berasnya akan teman-teman terima nantinya sekitar 30 kg atau jika diuangkan besarnya sekitar 217.260. Kemudian untuk guru ini nanti akan mendapatkan tunjangan fungsional besarnya 327.000. Kemudian nanti ada JKK dan JKM ini besarnya 28.000 jaminan kesehatan kerja. Kemudian, nah inilah nanti totalnya teman-teman. Total semuanya adalah
3.894.740 dan inilah yang akan teman-teman terima per bulannya. Jangan lupa teman-teman ada potongannya. Potongannya itu sekitar 329.000 teman-teman, yang tadi ada PPh, kemudian ada BPJS. Jadi total yang gaji bersih yang akan teman-teman terima nantinya adalah ini. 3.565.740. Nah, ini untuk teman-teman yang memiliki istri atau suami dan mempunyai satu anak. Nah, jika teman-teman belum berkeluarga, maka teman-teman tidak akan mendapatkan ini. Jadi teman-teman hanya mendapatkan ini, beras, fungsional, dan ini. Jadi ada untungnya sih teman-teman jika kita sudah berkeluarga, kita akan jumlah gaji yang akan kita terima ini lebih besar daripada yang masih bujang. Jadi gaji setiap orang itu berbeda teman-teman, karena yang berbeda itu tunjangannya. Jadi gaji pokoknya sama, tetapi jika dia sudah berkeluarga, punya anak, maka tentu dia akan mendapatkan tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak, dan sebagainya. Jadi ini gaji bersih yang akan teman-teman terima per bulannya. 3.565.740. Ini untuk teman-teman yang S1 tadi di golongan 9 dan masa kerja 0 bulan. Nah, kemudian jika teman-teman beruntung, misalnya teman-teman beruntung tadi ini, maka teman-teman juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan kinerja daerah. Nah, tunjangan sertifikasi ini dan TKD ini akan dibayarkan per triwulan. Nah, untuk tunjangan sertifikasi teman-teman ini, jadi semisal gaji pokok teman-teman 2.966.500, maka tunjangan sertifikasi yang diterima per triwulan adalah 3 kali gaji pokok setelah dipotong pajak sebesar 5%, yakni Rp8.400.000. Jadi teman-teman, sertifikasi ini hanya diterima per triwulan dan besarnya itu 1 kali gaji pokok. Jadi gaji pokok ini kita kali 3, maka ini akan teman-teman terima nantinya per triwulan, per 3 bulan. Setelah itu jika teman-teman mengajar di daerah yang tinggi APBD-nya, nah teman-teman juga nanti akan menerima tunjangan kinerja daerah yang akan dibayarkan per triwulan juga. Jadi setiap daerah ini berbeda tunjangan kinerja daerahnya tergantung berapa APBD daerah masing-masing. Jadi kisarannya sekitar 1 jutaan sampai 5 jutaan. Jika teman-teman mengajar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, maka mungkin TKD akan teman-teman terima nantinya sekitar 5 jutaan. Jadi bisa saja teman-teman per bulan ini teman-teman bisa mendapatkan gaji sekitar 5 sampai 10 jutaan. Ini untuk P3K di golongan 9, S1 dan masa kerja 0 bulan. Jadi banyak ya teman-teman, dan semoga saya teman-teman bisa mendapatkan semuanya ini. Bukan seberapa besar gaji yang kita terima per bulan, namun seberapa besar kita mensyukuri gaji tersebut. Jadi kalau kata orang tua saya teman-teman seperti ini, jika berbicara mengenai gaji, kita tidak usah melihat ke atas, tapi kita harus melihat ke bawah, sehingga kita pandai-pandai bersyukur. Jadi teman-teman cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin.